Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali latihan-latihan soal tes P3K Guru Agama Islam tahun 2023, yakni soal-soal SJT ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini atau baru menemukan channel ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai pembahasan soalnya dari soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Soal pertama adalah Anda sebagai guru PAI di sebuah sekolah menengah mendapati sejumlah siswa kelas 11 terlibat dalam perilaku kenakalan remaja, seperti merokok di area sekolah dan membolos. Bagaimanakah langkah yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini? Yang A. Memberikan hukuman disiplin berat kepada siswa-siswa tersebut. Kemudian yang B. Mengadakan pertemuan kelas untuk membahas dampak negatif kenakalan remaja. Dan yang C, menyampaikan laporan kepada kepala sekolah tanpa memberikan kesempatan klarifikasi kepada siswa. Kemudian yang D, melibatkan orang tua siswa dalam pertemuan khusus untuk menangani masalah ini. Yang E, mengajak siswa-siswa tersebut berdiskusi secara pribadi untuk mengetahui alasan dibalik perilaku mereka. Nah, di sini jawabannya ada pada option yang E, yaitu mengajak siswa tersebut berdiskusi secara pribadi untuk mengetahui alasan dibalik perilaku mereka. Nah, jawaban yang E merupakan langkah yang lebih proaktif dan peduli terhadap keadaan siswa. Nah, mengajak siswa berdiskusi secara pribadi memungkinkan Anda untuk memahami alasan dibalik perilaku mereka, sehingga dapat dicari solusi yang lebih efektif dan relevan. Nah, ini juga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk komunikasi dan dapat membantu dalam merancang pendekatan yang lebih personal untuk setiap siswa. Nah, ini untuk option yang E. Nah, di sini meskipun hukuman pilihan yang A atau melibatkan orang tua pilihan D bisa menjadi opsi yang relevan, memahami lebih dahulu alasan dibalik perilaku remaja merupakan langkah yang penting sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Nah, pilihan B bisa menjadi langkah tambahan setelah mendengarkan siswa. Kemudian untuk pilihan C, meskipun melaporkan kepada kepala sekolah penting, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk klarifikasi dan pembahasan lebih lanjut. Jadi, jawaban yang paling pas, yang paling tepat adalah yang E. Jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Selanjutnya, Anda sebagai guru PAI di sekolah menengah merencanakan interaksi yang baik antara Anda dan murid-murid Anda. Bagaimana Anda dapat membangun hubungan yang positif dan saling menghargai. Yang A, menjaga jarak dan otoritas sebagai bentuk penghormatan terhadap peran guru. Kemudian yang B, membuat aturan ketat agar siswa tahu batas-batas hubungan murid dan guru. Kemudian yang C, menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah untuk menyambut murid di kelas. Kemudian yang D, memberikan hukuman yang tegas kepada siswa yang melanggar aturan sekolah. Kemudian yang E, memberikan materi ajar tanpa melibatkan diri secara personal dalam kehidupan siswa. Nah, di sini kita akan lihat jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah untuk menyambut murid di kelas. Tentunya ini untuk option yang C, jawaban yang C, mencerminkan upaya untuk membangun hubungan yang positif dan inklusif. Nah, menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah dapat menciptakan lingkungan kelas yang nyaman dan mendukung bagi siswa. Nah, ini
membantu menurunkan hambatan komunikasi dan membangun kepercayaan antara guru dan murid. Nah, untuk penjelasan dari option yang lain, meskipun menjaga otoritas, nah ini ada pada option yang A, penting, tetapi menciptakan hubungan yang inklusif tidak berarti kehilangan otoritas. Kemudian pilihan B, membuat aturan ketat. Nah, dapat menciptakan suasana yang terlalu kaku dan kurang mendukung interaksi positif. Nah, kemudian pilihan yang D, memberikan hukuman tegas tidak selalu menjadi cara terbaik untuk membangun hubungan yang baik. Nah, pilihan E, memberikan materi tanpa melibatkan diri secara personal bisa mengurangi keaslian dan kedekatan dalam hubungan guru dan murid. Jadi yang paling tepat adalah option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda diminta untuk menyusun profil pelajar berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Bagaimana Anda merumuskan profil tersebut? Yang A, menilai pelajar berdasarkan prestasi akademis dan keikutsertaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang B, menganalisis kemampuan pelajar dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kemudian yang C, menilai sikap dan perilaku pelajar terhadap sesama termasuk toleransi dan kepedulian sosial. Kemudian yang D, fokus pada identitas agama dan kepercayaan pribadi pelajar. Kemudian yang E, membuat peringkat pelajar berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga mereka. Jadi kita akan lihat di sini jawaban yang paling pas tentunya ada pada option yang C, yaitu menilai sikap dan perilaku pelajar terhadap sesama, termasuk toleransi dan kepedulian sosial. Nah, untuk option yang C, mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mendorong toleransi, gotong royong, dan kepedulian sosial. Nah, profil pelajar yang berfokus pada sikap dan perilaku terhadap sesama, membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk penjelasan dari option yang lain, di sini pilihan A, prestasi akademis dan kegiatan ekstrakurikuler, dan kemudian option B, kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, juga dianggap penting, tetapi Pancasila menekankan aspek sosial dan moral dalam hubungan antar manusia. Kemudian di option yang D, identitas agama dan kepercayaan pribadi, dapat merusak prinsip keberagaman dan toleransi Pancasila. Nah, pilihan E, peringkat berdasarkan latar belakang ekonomi, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan kesetaraan dan keadilan sosial. Jadi, jawaban yang pas ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin menggali kebiasaan positif di lingkungan belajar. Bagaimana Anda dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pribadi? Yang A, memberikan hadiah material kepada siswa dengan nilai tertinggi sebagai insentif. Kemudian yang B, membangun komunitas belajar di kelas yang mendorong kolaborasi dan saling membantu. Kemudian yang C, menetapkan sanksi berat bagi siswa yang tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Kemudian yang D, menyusun peringkat siswa berdasarkan perbandingan nilai untuk menciptakan kompetisi. Kemudian yang E, membiarkan siswa menentukan sendiri aturan dan norma dalam kelas. Nah, di sini untuk Anda dapat memotivasi siswa untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan pribadi. Tentunya di sini jawaban yang paling tepat ada pada option yang B, yaitu membangun komunitas belajar di kelas yang mendorong kolaborasi dan saling membantu. Nah, di sini untuk jawaban yang B ini mencerminkan pendekatan yang mempromosikan kebersamaan dan saling mendukung
di dalam kelas. Membangun komunitas belajar yang mendukung kolaborasi dapat meningkatkan motivasi siswa untuk saling membantu, berbagi ide, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, di sini untuk option A yaitu hadiah material, kemudian yang D peringkat siswa mungkin menciptakan persaingan yang tidak sehat dan tidak memotivasi semua siswa secara merata. Kemudian untuk pilihan yang C, sanksi berat mungkin menciptakan ketegangan dan kecemasan yang tidak mendukung pembelajaran. Kemudian pilihan yang E, membiarkan siswa menentukan aturan, dapat menyebabkan ketidakjelasan norma dan aturan dalam kelas yang dapat menghambat pembelajaran dan menciptakan konflik. Jadi jawaban yang paling tepat ada pada option yang B. Selanjutnya, Anda sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI ingin menciptakan kesepakatan positif di lingkungan belajar. Bagaimana Anda dapat mengelola situasi di mana beberapa siswa memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu topik agama yang dibahas di kelas? Yang A, memberikan hukuman kepada siswa yang berpendapat berbeda untuk menciptakan konsistensi dalam pemahaman agama. Kemudian yang B, memilih untuk tidak membahas topik kontroversial untuk menghindari konflik di kelas. Kemudian yang C, mengadakan diskusi terbuka untuk mendengarkan pandangan berbeda siswa dan mencari pemahaman bersama. Kemudian yang D, menegakkan pandangan agama tertentu sebagai norma dalam kelas. Kemudian yang E, mengajak siswa untuk menyimpan pandangan pribadi mereka dan tidak membicarakannya di kelas. Nah, di sini jawaban yang paling tepat ada pada option yang C, yaitu mengadakan diskusi terbuka untuk mendengar pandangan berbeda siswa dan mencari pemahaman bersama. Yang mana ini mencerminkan pendekatan yang inklusif dan membangun pemahaman bersama. Mengadakan diskusi terbuka memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyuarakan pandangan mereka sambil menciptakan ruang untuk saling mendengarkan dan mencari pemahaman bersama. Nah, di sini untuk option yang lain yaitu pilihan yang A, memberikan hukuman, dan yang D, menegakkan pandangan agama tertentu, dapat menciptakan ketidaksetujuan dan konflik yang lebih dalam. Kemudian pilihan yang B, menghindari topik kontroversial, dapat menghambat kebebasan berbicara dan eksplorasi pemikiran. Nah, pilihan yang E, menyimpan pandangan pribadi, dapat merugikan perkembangan diskusi dan pemahaman yang lebih mendalam di antara siswa. Jadi jawaban yang pas ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin memahami konsep motivasi dalam pendidikan. Bagaimana Anda dapat menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran agama? Yang A, memberikan hadiah materi kepada siswa yang selalu menjawab pertanyaan dengan benar. Kemudian yang B, memberikan umpan balik positif terhadap usaha keras siswa dalam menyelesaikan tugas. Kemudian yang C, mengancam dengan sanksi kepada siswa yang tidak aktif dalam diskusi kelas. Kemudian yang D, menilai siswa berdasarkan perbandingan dengan prestasi siswa lain dalam kelas. Kemudian yang E, memberikan penugasan ekstra kepada siswa yang kesulitan agar mereka dapat mengejar ketinggalan. Nah, di sini bagaimana Anda dapat menerapkan konsep motivasi untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran agama. Tentunya di sini memberikan umpan balik positif terhadap usaha keras siswa dalam menyelesaikan tugas, yang mana di sini ada pada option yang B. Nah, itu mencerminkan penerapan konsep motivasi yang positif. Memberikan umpan balik positif terhadap usaha keras siswa membantu membangun motivasi intrinsik
dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran agama. Ini memberikan pengakuan terhadap usaha positif siswa dan mendorong mereka untuk terus berusaha. Nah, untuk pilihan yang lain, pilihan A yaitu hadiah materi, mungkin menciptakan motivasi eksternal yang bersifat sementara. Kemudian yang C, mengancam dengan sanksi, dapat menciptakan ketegangan dan rasa takut yang tidak sehat. Kemudian pilihan yang D, menilai berdasarkan perbandingan, dapat merugikan siswa yang mungkin memiliki kecepatan belajar yang berbeda. Kemudian pilihan yang E, penunggasan ekstra, mungkin meningkatkan tekanan pada siswa yang kesulitan tanpa memberikan dukungan yang memadai. Jadi jawabannya ada pada option yang B. Mohon maaf ya teman-teman, karena memang kondisi saya kurang begitu fit. Mungkin ada suara saya yang kurang jelas. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam PAI, Anda ingin menerapkan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan agama. Bagaimana Anda dapat menggambarkan penerapan prinsip-prinsip motivasi dalam kegiatan pembelajaran? Yang A, memberikan hadiah kepada semua siswa yang mencapai nilai tertentu dalam ujian akhir. Kemudian yang B, memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan inisiatif dalam menggali lebih dalam materi agama. Kemudian yang C, menilai siswa berdasarkan perbandingan nilai mereka dengan kelas lain. Kemudian yang D, menawarkan sanksi kepada siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian yang E, memberikan penghargaan hanya kepada siswa yang memenangkan lomba agama di sekolah. Nah, di sini jawaban yang paling benar ada pada option yang B, yaitu memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan inisiatif dalam menggali lebih dalam materi agama. Yang mana hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip motivasi yang lebih positif. Memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan inisiatif dalam belajar dapat membangun motivasi intrinsik, karena mereka merasa dihargai atas usaha dan dedikasi mereka. Kemudian untuk option yang A, di sini hadiah untuk semua siswa yang mencapai nilai tertentu. Mungkin menciptakan motivasi eksternal, tetapi tidak membedakan antara tingkat usaha siswa. Kemudian yang pilihan C, menilai berdasarkan perbandingan nilai, dapat menciptakan lingkungan kompetitif yang tidak sehat. Kemudian yang pilihan D, memberikan sanksi, cenderung mengarah pada motivasi yang bersifat takut. Kemudian pilihan yang E, penghargaan hanya untuk pemenang lomba, dapat mengabaikan usaha dan pencapaian individu di luar lomba. Jadi jawaban yang pas ada pada option yang B. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam PAI, Anda ingin mengimplementasikan teori dasar komunikasi di lingkungan sekolah. Bagaimana Anda dapat menjalankan komunikasi yang efektif dengan siswa, rekan guru, dan orang tua? Yang A, menggunakan bahasa formal dalam setiap situasi komunikasi. Kemudian yang B, mengedepankan pendekatan satu arah di mana guru memberikan informasi tanpa mendengarkan tanggapan. Kemudian yang C, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan karakteristik setiap audiens. Kemudian yang D, hanya fokus pada pesan verbal tanpa memperhatikan ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Kemudian yang E, menjaga jarak personal yang tetap dalam setiap interaksi untuk menjaga profesionalitas. Nah, di sini untuk dapat menjalankan komunikasi yang efektif dengan siswa, rekan guru, dan orang tua, tentunya menyesuaikan gaya komunikasi dan kebutuhan dan karakteristik setiap audiens, yang mana ini ada pada option yang C. Nah, di sini untuk jawaban yang C itu mencerminkan penerapan teori dasar komunikasi yang efektif, menyesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan dan karakteristik audiens, membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan memastikan pesan disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik. Nah, yang mana di sini untuk pilihan yang lain, yang pilihan A,
Menggunakan bahasa formal. Nah, mungkin sesuai dengan beberapa situasi tetapi tidak selalu relevan untuk semua audiens. Kemudian pilihan B, pendekatan satu arah, tidak memfasilitasi dialog dan pertukaran informasi yang efektif. Kemudian option yang D, hanya fokus pada pesan verbal. Nah, mengabaikan elemen penting nonverbal dalam komunikasi. Kemudian yang pilihan E, menjaga jarak personal. Bisa menciptakan kesan dingin dan kurangnya keterlibatan interpersonal. Jadi ada jawabannya ada pada option yang C. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda memiliki beberapa murid berkebutuhan khusus di kelas Anda. Bagaimana Anda dapat mengakomodasi dan memahami karakteristik mereka? Yang A, meminta bantuan asisten khusus untuk mengelola murid berkebutuhan khusus agar tidak mengganggu kelas. Kemudian yang B, menyediakan materi ajar yang sama untuk semua murid tanpa penyesuaian khusus. Kemudian yang C, melibatkan murid berkebutuhan khusus dalam kegiatan kelas tetapi tanpa penyesuaian khusus. Kemudian yang D, mengidentifikasi kebutuhan individu murid dan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan. Kemudian yang E, menyarankan orang tua murid berkebutuhan khusus untuk mencari lembaga pendidikan khusus. Tentunya di sini jawaban yang paling tepat ada pada option yang D, yaitu mengidentifikasi kebutuhan individu murid dan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan. Yang mana di sini mencerminkan pendekatan yang sesuai dalam mengakomodasi murid berkebutuhan khusus. Nah, mengidentifikasi kebutuhan individu dan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan, membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan masing-masing murid. Nah, di sini untuk option-option yang lain, yaitu pilihan yang A, menggunakan bantuan asisten mungkin membantu tetapi tidak selalu menciptakan penyesuaian pembelajaran yang diperlukan. Kemudian ada pilihan yang B, menyediakan materi yang sama. Nah, ini tidak mempertimbangkan kebutuhan khusus murid. Kemudian yang C, melibatkan tanpa penyesuaian khusus, mungkin tidak cukup untuk mendukung pembelajaran mereka. Kemudian option yang E, mencari lembaga khusus. Nah, bisa menjadi opsi terakhir setelah mencoba penyesuaian di lingkungan mainstream. Jawabannya ada pada option yang D. Selanjutnya, sebagai guru pendidikan agama Islam atau PAI, Anda ingin mengajarkan konsep keadilan dalam Islam kepada siswa. Bagaimana Anda dapat menunjukkan keterkaitan konsep ini dengan nilai-nilai lain dalam ajaran Islam? Yang A, menyampaikan materi secara terpisah untuk masing-masing nilai Islam. Kemudian yang B, menekankan bahwa konsep keadilan tidak memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai lain. Kemudian yang C, menyusun proyek kelompok yang menggabungkan konsep keadilan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan keikhlasan. Kemudian yang D, menekankan bahwa setiap nilai Islam bersifat independen dan tidak perlu dihubungkan satu sama lain. Kemudian yang E, menjelaskan konsep keadilan tanpa memasukkan nilai-nilai lain agar tidak membingungkan. Nah, kita lihat di sini teman-teman, jawabannya ada pada option yang C, yang mana di sini menyusun proyek kelompok yang menggabungkan konsep keadilan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan keikhlasan. Yang mana di sini hal tersebut mencerminkan pendekatan yang menggabungkan konsep keadilan dengan nilai-nilai lain dalam Islam. Menyusun proyek kelompok yang mengintegrasikan konsep keadilan dengan nilai-nilai seperti kasih sayang dan keikhlasan dapat membantu siswa melihat keterkaitan dan integritas antara nilai-nilai tersebut. Nah, di sini untuk option pilihan yang A, materi terpisah mungkin tidak menciptakan hubungan antar konsep. Nah, pilihan B, konsep keadilan tanpa keterkaitan dapat meredam pemahaman siswa tentang integralitas ajaran Islam. Kemudian pilihan D, nilai bersifat independen. Nah, tidak mencerminkan kompleksitas hubungan antar nilai. Kemudian ada pilihan yang E, tanpa memasukkan nilai lain.
dapat mereduksi pemahaman siswa tentang konteks lebih luas dari konsep keadilan dalam Islam. Nah, mungkin hanya itu saja ya teman-teman yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mungkin ada teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini tentunya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bermanfaat untuk menjadi bekal teman-teman dalam mengarungi tes P3K di tahun ini. Semoga saya doakan, semoga sukses. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kelulusan menjadi ASN P3K di tahun ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes.